Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmatnya amal-amal saleh kita atau ketaatan-ketaatan yang kita lakukan menjadi sempurna. Kita bisa melakukan itu semua dari ketaatan, ibadah, amal saleh, itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan itu semua. Maka jangan sampai muncul di dalam diri kita rasa bangga terhadap diri kita sendiri, karena kita sudah melakukan ini, karena kita sudah bangun subuh, karena kita bisa melakukan sholat subuh ataupun melakukan sholat tahajud. Jangan sampai ada rasa bangga terhadap diri sendiri. Itu semua kita lakukan karena memang Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka perbanyaklah bersyukur, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan ad-din Islam. Dan semoga salawat serta salam pula senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Di antara kewajiban bagi setiap mukmin adalah dia harus beriman seyakin-yakinnya akan adanya hari kiamat. Semua kita harus yakin, dan semua kita harus percaya akan terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat atau hari akhir ini termasuk di antara rukun iman. Rukun iman keberapa? Yang keenam atau yang kelima atau yang keempat? Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga beriman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir beriman kepada takdir, qada ataupun qadar. Beriman atau meyakini seyakin-yakinnya akan terjadinya hari kiamat, ini adalah kewajiban bagi semua kita. Kita harus mengimani ini. Kalau kita kufur terhadap terjadinya atau kita tidak mengimani, wah kiamat itu nggak ada, nggak benar itu, maka kita akan kufur, bahaya, ya. Maka kita akan kufur. Maka wajib bagi setiap mukmin mengimani apa yang disebutkan di dalam rukun iman itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya yang diturunkan, beriman kepada para rasulnya, para utusan Allah, beriman pada hari akhir, dan beriman
kepada takdir. Dan kejadian hari kiamat atau fenomena hari kiamat ini adalah fenomena yang tidak pernah terlintas di benak kita. Kita nggak pernah terbayang bagaimana nanti terjadi hari kiamat, nggak pernah terbayang di benak kita ataupun di dalam pikiran kita, nggak pernah terbayang. Dan kejadian ataupun fenomena hari kiamat ini adalah fenomena yang dahsyat. Nggak bisa kita membayangkan sekilas saja, nggak bisa, kecuali apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara akhirat, perkara hari kiamat itu harus datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang digambarkan oleh Allah dan apa yang digambarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus meyakininya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, atau surah-surah yang berkaitan dengan hari kiamat. Contohnya surah apa? Surah Al-Qiyamah. Namanya aja Al-Qiyamah. Kemudian di antara surah lain Al-Qari'ah, itu di antara nama hari kiamat juga, Al-Qari'ah. Kemudian Qaf, di dalamnya juga berbicara tentang, ada ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Banyak di dalam Al-Quran dibahas tentang masalah hari kiamat. Dan di antara fenomena atau kejadian yang nantinya kita akan alami atau yang nantinya kita akan hadapi adalah semua kita nantinya akan digiring. Semua kita akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat di satu tempat. Yang tempat tersebut disebut dalam bahasa Arab mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul, ya, tempat berkumpul, tempat berkumpulnya banyak orang atau seluruh makhluk akan dikumpulkan di sana. Seluruh manusia akan dikumpulkan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, wahai para manusia, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan." Wahai para manusia, innakum tuhsyaruna ila Allah, sesungguhnya kalian semua nanti akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam keadaan apa? Hufatan, uratan, ghurlan. Hufatan. Hufatan apa artinya? Ihtafa yahtafi. Limada tahtafi ya akhi? Istamil na'lak atau ilbas na'lak. Apa makna? Hufatan. Hufatan itu artinya tidak beralaskan kaki. Orang yang berjalan tidak menggunakan alas kaki, itu bahasa Arabnya apa? Ihtafa yahtafi. Ya akhi, la tahtafi, istamil na'lak. Wahai saudaraku, jangan nyeker, gitu bahasa gaulnya. Jangan nyeker, pakai sendal dong. Bahasa gitu ya. Ya akhi, la tahtafi, ilbas na'lak. Misal seperti itu. Hufatan, hufatan itu tidak menggunakan alas kaki. Kemudian uratan. Apa uratan? Uratan itu biasanya istilah yang dipakai aurat. Apa? Uratan itu artinya tidak mengenakan pakaian, dalam keadaan telanjang. Semua kita pada hari kiamat akan dikumpulkan tidak menggunakan alas kaki, kemudian tidak menggunakan pakaian, ghurlan, dan tidak dikhitan. Semua kita. Mungkin semua atau sebagian daripada kita ada yang bertanya, Ustaz, gimana itu nanti orang hari kiamat kan nggak pakai baju nih? Otomatis kan
lihat satu sama lain. Oh, si fulan gak pakai baju, si fulan gak pakai baju. Hal ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadisnya tentang dikumpulkannya manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, orang nanti bakal lihat satu sama lain dong. Bisa lihat punya dia, punya orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru fi dzakal yaum asyad. Situasi pada hari itu lebih dahsyat. Orang enggak bakal kepikir mau lihat itu. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua akan mengurus urusannya masing-masing. Enggak ada yang ngurus kawannya. Kawan ketinggalan di belakang. Enggak bakal ngurus lagi. Semuanya ngurus dirinya masing-masing. Semua akan memikirkan dirinya masing-masing, enggak bakal memikirkan orang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya situasi pada hari kiamat itu adalah situasi yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan. Oleh karena itu pada saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh banget pertolongan dari Allah. Ya. Sangat menakutkan soalnya kondisinya. Sangat mengerikan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis ini juga hadis yang sahih karena berbicara tentang masalah akhirat, ya. Perkara akhirat ini harus hadis yang sahih, enggak bisa pakai hadis dhaif. Enggak bisa. Kalau dalam masalah muamalah atau dalam masalah amalan-amalan atau amaliyah, kita masih bisa menggunakan hadis dhaif. Selama hadis dhaif tersebut tidak dhaif banget, maka masih bisa dipakai dalam hal fadailul a'mal, motivasi. Tapi kalau dalam masalah keyakinan, dalam perkara akhirat, maka hadis yang dipakai adalah hadis yang sahih saja. Enggak bisa hadis yang dhaif, hadis yang mursal, enggak bisa. Ya, karena ini perkara akhirat. Dalam hadis yang sahih disebutkan, Nabi SAW mengatakan, tudna syams yaumal qiyamati minal khalqi. Matahari itu akan didekatkan kelak. Pada saat hari kiamat, manusia akan dikumpulkan, matahari akan didekatkan pada hari kiamat minal khalqi, didekatkan kepada makhluk-makhluknya, semuanya didekatkan. Hatta takuna minhum kamiqdari milin, sampai jaraknya itu, jarak matahari dengan makhluk itu 1 mil. Nah, 1 mil ini para ulama mengartikan berbeda-beda. Ada yang mengartikan 1 mil itu 1 mil jarak perjalanan, 1 mil. Sebagian ada juga yang mengartikan 1 mil itu 1 mil celak. Artinya dekat banget. Maka ketika itu matahari sangatlah dekat sekali dengan manusia. Makanya di kelanjutan hadisnya itu disebutkan, setiap orang berkeringat. Semua kita akan berkeringat. Keringat yang banyak. Sebagian ada yang keringatnya itu sampai mata kakinya, sebagian ada sampai lututnya, sebagian ada sampai pinggangnya, sebagian ada sampai bahunya, bahkan ada yang sampai menenggelamkan dia. Dan ini semua tergantung pada amalannya. Jadi ketika hidup di dunia, rekodnya itu, tentu rekod, rekaman hidupnya itu, nah itu tergantung kelak di hari kiamat, tergantung itu. Ketika rekodnya bagus, ketika hidup di dunia, maka Anda akan melihat situasi di sana, alhamdulillah, lebih ringan lah sedikit. Maksudnya Anda mendapatkan kemuliaan-kemuliaan karena jerih payah yang telah Anda lakukan semasa hidup di dunia. Dan sebaliknya, Anda akan mendapati pada waktu itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan ketika Anda hidup di dunia penuh dengan keburukan-keburukan. Dan ini diantara manfaat kita beriman kepada hari akhir. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah menjadikan kita semakin baik. Orang gak bakal melakukan keburukan kalau dia benar-benar beriman pada hari akhir. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia melakukan keburukan, nanti di hari akhir dia akan dibalas. Maka dia akan mikir, kalau saya di dunia seperti ini melakukan keburukan, nanti di akhirat saya tanggung dong sakitnya.
Maka di antara faedah atau di antara manfaat seseorang beriman kepada hari akhir adalah menjadikan dia semakin baik. Ya, tingkah lakunya semakin baik. Makanya disebutkan dalam hadis tentang masalah akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah di situ tidak ada manfaat? Nabi SAW menyebutkan tentang itu. Justru di sana ada manfaatnya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Orang akan berpikir terlebih dahulu kalau mau bicara, kalau mau ngomong, kalau mau ngobrol, ini bagus atau tidak. Soalnya nanti berkaitan dengan hari akhir, saya akan dihisap ini. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mikir ketika berbicara. Dia tidak akan mengganggu tetangganya. Dia tidak akan tidak memuliakan tamunya. Pasti dia akan memuliakan tamunya. Karena dia beriman pada hari akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ini menjadikan dia untuk menjadi semakin baik. Ini manfaatnya. Nah, ketika itu kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Situasi yang panas begitu luar biasa, matahari dekatkan. Yang sekarang mungkin jaraknya bermil-mil, kita sudah merasakan kepanasan. Ya. Di sini ada yang dihukum dijemur nggak? Pernah dihukum dijemur? Gimana rasanya dijemur? Panas banget, keringat netes-netes. Bagaimana dengan hari akhir? Yang matahari cuma 1 mil, kebakar kita. Tapi pada hari kiamat tubuh kita itu Allah jadikan lebih kuat. Ya, tubuh kita Allah jadikan lebih kuat. Maksudnya nggak kebakar gitu kan? Kada terbakar, cuman kita merasakan panas yang begitu luar biasa. Ada di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan pada hari itu. Pada hari berkumpulnya manusia, ada sebagian manusia yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimuliakan, maksud daripada dimuliakan oleh Allah di sini adalah orang itu akan diberikan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan kepanasan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7, kata Nabi. Ada 7 golongan yang mereka itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pada hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan merasakan kepanasan, matahari didekatkan, dia akan mendapatkan keutamaan ini. 7 golongan ini. Siapakah mereka? 7 golongan ini. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil di sini adalah pemimpin atau orang yang diberikan amanah kepemimpinan. Dia memimpin suatu kaum, memimpin suatu negeri, atau memimpin kaum muslimin. Kemudian dia berlaku adil ketika menjalankan hukum yang dijalankan adalah hukum Allah. Ketika ada sengketa, dia akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan adil. Dia berlaku adil. Rakyatnya tidak dizalimi, maka dia berhak mendapatkan kemuliaan ini. Dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi adalah pemimpin yang adil. Siapapun, mau dia orang yang memimpin sejumlah kecil manusia ataupun sejumlah yang besar daripada manusia. Seperti hanya kita di Pondok Pesantren Quran. Ada IPM. Yang menjadi ketua IPM, dia adalah pemimpin, maka dia harus berlaku adil.
Kita punya mudir, pemimpin, maka dia harus berlaku adil agar dia mendapatkan keutamaan ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Dalam riwayat yang disebutkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ada yang pakai fi, ada yang pakai bi. Dan pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda, orang yang sudah balik sampai umurnya 40 tahun. Kalau lebih daripada 40 tahun maka sudah bukan pemuda lagi. Ya. Ada umur 30 tahun berarti dia masih pemuda. Ada yang umurnya masih 35 tahun berarti dia masih pemuda, bukan orang tua, ya. Jadi ukuran pemuda itu dari balik sampai umur 40 tahun. Nabi kita SAW diutus menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu adalah puncak kematangan seseorang. Ya, puncak kematangan seseorang dalam berpikir, di dalam bersikap, itu adalah puncaknya. Umur 40 tahun. Jadi dari balik sampai umur 40 tahun maka dia dikatakan sebagai pemuda. Ketika di masa mudanya, di masa di mana dia kuat untuk beribadah, kuat untuk melakukan aktivitas, dan dia memiliki banyak peluang-peluang waktu, dia gunakan kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Padahal di luar sana banyak pemuda-pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk apa? Berpoya-poya, bersenang-senang, beraramean, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagian ada yang memanfaatkan waktu mudanya tersebut untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu. Kemudian apa lagi? Semua bentuk kebaikan-kebaikan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Dia tumbuh sampai dewasa, sampai dia tua, maka dia berhak mendapatkan keutamaan ini. Nah, ini yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah. Sekarang kita berada di masa muda, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai masa muda kita berlalu begitu saja, atau bahkan masa muda kita penuh dengan tulisan-tulisan yang apa? Yang kriminal misalnya. Jangan. Habiskan masa mudanya untuk hal-hal yang baik, untuk beribadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu bergantung dengan masjid. Bergantung di sini bukan tawakal, ya. Hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dia suka dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suka dengan rumah Allah? Masjidnya Ba'asy, ulun ketujuh. Apakah ini maksudnya? Masjidnya ada kipas anginnya, jadi ulun misalkan pindah kepanasan di luar, buka-buka ke masjid ulun. Ketujuh di masjidnya situ. Apakah itu maksudnya? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, suka dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya nih orang suka beribadah kepada Allah. Datang ke masjid, beribadah kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan di dalam masjid? Apa? Salat, baca doa, berzikir kepada Allah, i'tikaf, apalagi membaca Al-Quran, dan banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di rumah Allah. Dan otomatis orang ketika masuk masjid itu pikirannya adalah ibadah. Nggak ada lagi orang masuk masjid mikirnya bisnis apa lagi ya, bisnis apa lagi ya, perkara dunia enggak. Semua lepas. Ya, suka ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ba'asy, bukan untuk mendinginkan awak. Untung misalkan beraktivitas di luar masjid, wah panasnya lah. Oh, kita bisa masjid ba'asy. Kita ke masjid. Oh, kita masjid ada kipas angin. Ayo kita ke masjid. Ini niatnya sudah keliru. Coba kalau dia niatkan, oh saya mau sholat. Niatkan awal itu untuk sholat, niatkan untuk baca Quran, niatkan untuk berzikir kepada Allah. Datang ke masjid,
kipas angin dapat. Tapi niatnya terlebih dahulu apa tadi? Karena Allah terlebih dahulu, untuk beribadah kepada Allah. Untuk masalah kipas angin, ada AC misalnya, akan dapat pasti, karena ke masjid kan. Maka jangan sampai kita meniatkan untuk dapat itu, tapi niatkan untuk beribadah kepada Allah, ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Seseorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan saling mencintai karena dunia, tidak. Orang yang mencintai saudaranya selain karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu biasanya ada iming-iming. Karena inya keisi duit banyak, karena inya misalkan rame kan, karena misalkan apa, intinya ada yang dituju, ada yang diinginkan dari orang itu. Ini adalah cinta palsu. Cinta yang sejati itu adalah cinta yang di bawah naungan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sunnahnya ketika kita mencintai saudara kita, katakan, kasih tahu, ana uhibbuka fillah. Jangan laki-laki malah ke perempuan, ana uhibbuki fillah ya ukhti. Insyaallah. Salah, keliru. Ketika kita mencintai saudara kita, dan mencintai saudara kita ini bukan karena yang lain, karena Allah, karena ketaatan. Ya. Cinta karena ketaatan. Ini karena Allah, pasti akan mengajak kepada ketaatan. Kalau Anda suka dengan saudara Anda cinta dengan saudara Anda, jangan biarkan saudara Anda terguring di kamar. Bangunkan sholat. Ya. Kalau Anda benar-benar teman yang sejati, yang cinta dengan saudaranya, ketika antum bangun tengah malam sholat tahajud, bangunkan kawannya. Jangan dibiarkan. Mana seorang itu sudah dah hendak beboan. Ketika antum berpuasa, ajak kawannya berpuasa. Kayak bakhi kita esok. Pada nasum, yomul isnin. Nasum. Teh. Ajak kawannya. Jangan kawannya dibiarkan. Ketika kawannya melakukan keburukan, jangan dilihati. Lihati aja. Lihati. Jangan dilihatin. Jangan dibiarin. Tapi diapain? Ditegur, diingatkan. Ini adalah kawan yang baik, kawan yang mencintai kawannya, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perempuan juga sesama perempuan, maksudnya bukan perempuan pada laki-laki, ya. Kalau perempuan atau laki-laki kepada perempuan, ini nanti akan terjadi fitnah, dan kita harus menutup pintu terjadinya fitnah itu. Harus ditutup, jangan dibiarkan. Kalau sesama laki-laki atau perempuan sesama perempuan, kalau Anda suka dengan saudaranya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu. Anda tuh suka sama antum karena Allah. Cobalah kita ke masjid bareng. Ayo, baca Quran bareng, kita tasmi' sama-sama. Misal seperti itu. Ya. Ijtama' alaihi, mereka berkumpul, mereka berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah di sini ada dua sebab. Sebab yang pertama berpisah karena safar, karena bepergian. Hendak bulik kampung misalkan. Satu yang bulik, ada yang bulik ke Martapura, satu ada yang bulik ke mana misalkan ke Tanjung, satu ada yang bulik ke Buntok, satu ada yang bulik ke Palangka. Artinya berpisah dengan sebab safar. Dan mereka berada di satu hati. Maksudnya di satu hati di sini ada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan sebab berpisah antara kehidupan dan kematian. Artinya meninggal. Karena dia saling mencintai karena Allah. Meninggal dunia, sidin. Ya. Yang dulunya ke masjid bareng-bareng, saling mengingatkan, meninggal sini. Teringat terus kenangannya. Masya Allah, pulang dulu menggendong anak ke masjid.
Bahambin belakangnya. Kuat aja sih dia. Si dia dahulu sudah meninggal misalnya seperti itu. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, golongan yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan. Yang perempuan ini memiliki keturunan yang begitu luar biasa. Atau perempuan ini memiliki kecantikan yang begitu luar biasa. Diajak. Akan tetapi laki-laki ini menolak dan dia mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah itu lebih besar daripada kemaksiatan yang dia hadapi. Sehingga dia pun meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan di dalam hadis ini disebutkan seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan untuk berzina. Entah itu zina secara langsung ataupun zina secara tidak langsung. Zina secara langsung itu adalah berhubungan. Kalau zina tidak langsung itu seperti hanya pacaran, seperti hanya melihat sesuatu yang haram, ya, ngajak pacaran. Dan ini baik laki-laki ataupun perempuan yang mengajak. Ada misalkan laki-laki yang mengajak perempuan, kadang mesti harus laki-laki yang diajak oleh perempuan atau perempuan yang mengajak laki-laki, tidak. Tapi secara umum, ya, mau perempuan yang diajak ataupun laki-laki yang diajak, ketika dia menolak karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takutnya atas adab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, ulun takutan adab Allah, ada handap. Maka dia berhak mendapatkan keutamaan ini juga, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bukan hanya sekedar zina saja, karena zina ini adalah kemaksiatan yang sangat keji. Ya. Kemaksiatan yang sangat keji. Termasuk di sini adalah kemaksiatan yang lainnya. Seperti hanya misalkan ngajak apa? Selain berzina, misalkan mencuri. Ayo kita mencuri. Di sana itu ada pohon kelapa. Sudah kenal. Dan ujar pohon kelapanya itu manis buahnya di situ. Banyunya manis. Isinya dagingnya banyak. Kayak malam kita jam 10 berangkatlah. Siap. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, mau kemaksiatan, mau itu zina, mencuri ataupun kemaksiatan yang lainnya. Salat misalnya, kawannya diajak harus sembahyang, kita sini aja. Badum. Misal seperti itu. Atau berjudi dan lain sebagainya. Diajak. Ketika dia menolak dan dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, aku takut adab Allah, maka dia berhak mendapatkan keutamaan ini. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, ini yang ke-6, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tersebut, hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Di sini orang yang berusaha menyembunyikan sedekahnya, karena memang ibadah sedekah ini ibadah yang sangat rentan untuk terjadinya riya. Ya kan? Orang ketika bersedekah kemudian di video, kemudian setelah di video, videonya di-upload. Untuk apa itu? Sekira dapat pujian. Oh, Masya Allah si fulan dermawan banget, memberi si fulan sekian misalnya. Masya Allah si fulan tuh baikan banget orangnya. Dan orang yang suka memberi itu biasanya disukai oleh banyak orang. Ya, antum kalau hendak suka, maksudnya orang suka sama antum, maka antum suka-suka memberi. Ya antum, ta'am ilal maqsud ala hisab. Khair insyaallah. Ayo kita ke
koperasi misalnya, ke kantin, pakai duit anak santai. Ya. Maka orang suka sama antum. Ya. Untuk menarik hati orang lain itu gampang. Biar suka sama kita gampang. Suka memberi. Makanya dalam hadis itu disebutkan tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka akan saling mencintai, ya. Saling memberi. Maka kalian akan saling mencintai, saling suka. Oh, Masya Allah, kenapa antum ketujuh bukannya? Ya, itu ketujuh menteraktir ulang, Bang. Makanya lu ketujuh lainnya. Ya. Kalau antum hendak ambil hati orang, maka maka antum bisa memberikan kepada dia sesuatu, berbagi, suka berbagi, disukai banyak orang. Tapi ingat, sedekah ini termasuk di antara bentuk ibadah. Untuk menjaga ibadah kita itu bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari perbuatan riya, maka berusahalah untuk menyembunyikan ibadah kita. Semakin ibadah tersembunyi, maka ibadah itu akan semakin ikhlas. Ya, ini konsep awalnya. Tapi ada sebagian orang yang beribadah yang dia itu menampakkan ibadahnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengajak orang lain. Mengajak orang lain. Antum misalkan sholat duha, yang biasanya mungkin sembunyi-sembunyi di kamar sholat duha, kemudian antum sholat duha di masjid. Tapi niatnya karena Allah. Dengan tujuan biar ini jadi pelajaran gasan yang lain. Oh, sholat duha ya, ini sholat sunnah nih, bagus. Akhirnya kawannya tertarik untuk melakukan sholat duha juga, ini bagus. Ya, ini adalah perbuatan yang bagus. Lebih bagus lagi kalau dia bisa menyembunyikannya. Orang yang menyembunyikan sedekahnya, kemudian orang yang ada di dekatnya tidak mengetahuinya, saking tersembunyinya, maka dia berhak mendapatkan keutamaan ini. Karena keikhlasan yang begitu luar biasa, karena rasa khawatirnya terhadap riya ini. Riya itu apa? Riya itu artinya memperlihatkan amal. Memperlihatkan amal tujuannya sekira dapat pujian. Oh, Masya Allah, si fulan ini bisa bujur orang yang ketujuh puasa sih. Oh, si fulan bisa bujur orang yang ketujuh sembahyang. Oh, si fulan dasarnya ahli Quran, ketujuh baca Quran. Misal seperti itu. Ya. Kalau antum baca Quran karena Allah, kemudian ada orang yang memuji, itu nilai plusnya. Kada perlu antum meniatkan untuk dapat pujian orang lain. Ya. Baik, kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah, seorang yang mengingat Allah khalian, dalam keadaan sendirian. Fafadat ainahu, kemudian air matanya mengalir, kemudian dia menangis. Seseorang ketika mengingat Allah dalam kesendirian, orang-orang pada enggak ada, kemudian dia sendiri, dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, entah itu dia baca Quran, entah dia membaca zikir-zikir yang lainnya, kemudian dia menangis. Menangis karena apa? Ingat dengan dosa-dosanya. Ya Allah, hamba ini makhluk yang penuh dengan dosa. Istighfar, akhirnya menangis. Maka dia berhak mendapatkan keutamaan ini pula. Bahkan di dalam hadis disebutkan, mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka itu dua macam. Mata yang menangis karena apa? Karena mengingat Allah, dan mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Orang yang berjihad, orang yang berperang, atau orang yang menjaga perbatasan. Yang biasanya di perbatasan itu otomatis ada peperangan ya. Dia kada guring matanya, perih matanya, maka matanya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Dan mata orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ketika berzikir nangis, ingat atas dosa-dosanya, perbuatan-perbuatan dia, maka matanya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Nah, ini 7 golongan yang
akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Yang pertama tadi apa? Pemimpin yang adil. Yang kedua apa? Yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, suka dengan rumah Allah. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kelima, seseorang yang diajak untuk melakukan kemaksiatan, mau itu berzina, kemudian dia menolak dengan mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya tersebut. Dan yang terakhir, seorang laki-laki atau bukan seorang laki-laki, mau laki-laki atau perempuan, seseorang yang mengingat Allah kemudian matanya menangis, kemudian dia menangis. Jadi memang kita itu sebagai hamba Allah, sedikit tambahan dari anak ya, harus ada quality time sama Allah. Apa quality time? Waktu yang berkualitas ya. Atau bahasanya me time. Punya waktu sama Allah khusus gitu. Malam-malam bangun, misalkan orang-orang pada tidur semua, antum bangun tengah malam, kemudian antum resapi, ngobrol misalkan sama Allah melalui doa atau antum melalui Al-Quran ya, berdoa minta sama ya Allah, hamba ini kenapa Allah ini ya Allah ketika belajar kok sulit banget menghafalkan, sulit banget memahami. Ya Allah, hamba ini butuh banget pertolongan, kasih pertolongan Allah, berikan pertolongan kepada hamba agar hamba bisa memahami agamamu ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, berikan kesabaran kepada hamba ya Allah. Pernah seperti itu? Ya, harus ada me time, ada waktu khusus, ada waktu yang berkualitas khusus yang Anda berikan khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Coba bangun tengah malam atau misalkan di suatu waktu yang kawan-kawannya pada sibuk bermainan, misalkan antum misalkan sendiri, ya merenung, jangan menghayal, merenung aja, merenungi perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan, ya merenungi apa yang kita hadapi. Tujuannya nanti Allah akan berikan kekuatan. Kita berharap nanti sama Allah, Allah akan kabulkan dari harapan-harapan kita tersebut. Nah, ini 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis. Dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan ada 1 golongan lagi. Ini di luar hadis yang 7 golongan tadi. Adalah orang yang memberikan kelonggaran kepada orang yang sulit membayar hutang. Ada kawannya sulit bayar hutang, diikhlaskan aja kan, karena kesulitan. Bukan berarti di sini orang yang berhutang menghadang-hadang sampai orang yang menghutangi ini membebaskan, jangan sampai seperti itu. Ini orang yang buruk. Kata Nabi SAW, orang yang bagus itu, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang ketika berhutang dia selesaikan hutangnya. Ya, dia selesaikan hutangnya, jangan dibiarkan. Jangan sampai kita berhutang dengan niatan gak bakal bayar. Jangan sampai. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nabi kita SAW menyebutkan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutangnya, atau memutihkan hutang orang tersebut, artinya membebaskan hutangnya tersebut, adallahu Allah fi dhillihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di bawah arsy-Nya nanti pada hari kiamat. Ini orang yang membebaskan hutangnya, ya, atau memberikan kemudahan untuk orang yang kesulitan membayar hutang. Ada kawannya misalkan kesulitan bayar hutang, dibantui. Ada kawannya misalkan berhutang lawannya, dia bebas, enggak usah bayar, santai aja, sudah kuikhlaskan dah. Misal seperti itu, ya. Maka dia juga mendapatkan keutamaan ini. Baik, ini di antara golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan
dari Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya atau orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha atau salat syuruk sudah masuk atau belum? Sudah masuk. Baik, silahkan salat duha ya Allah.